Kalau semua agama benar, semua ritual benar, buat apa kita beda? Jadi paling itulah berangkat kita kembali, kuntum khairu ummatin ukhrijatil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa mengutarakan ini salah, yang benar yang seperti ini. Ada keberanian. Tapi orang-orangnya ini baru semalam, karena memang baru semalam juga diskusi ini, mungkin yang lain udah pada nonton juga, masih muda ini, alumni dari Mesir, namanya Ustadz Nuruddin. Mereka berdebat dengan guru gembul. Ada yang nonton, Bang? Abang ini mungkin masih muda, bisa nonton barangkali. Ya Ustadz ya, udah nonton itu 2 jam setengah mereka membahas tentang temanya itu, apakah ilmu akidah dalam Islam, kesahihan ilmu akidah bisa ditelaah secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu temanya. Ternyata dalam perdebatan itu sudah banyak argumentasi, referensi yang diutarakan oleh Ustadz Nuruddin, malah lawannya itu sama sekali nggak ada referensinya. Hanya pemikiran semacam itu saja. Menurut dia, ngapain kita bahas tauhid? Ngapain kita repot-repot mengkaji tentang keberadaan Tuhan? Toh kita semua udah percaya kok dengan adanya Tuhan. Ngapain lagi kita mesti tahu sifat mesti tahu apakah ilmiah atau tidak tentang keberadaannya? Di mana saat saya bicara sekarang, detik ini, negara lain sudah membangun ini, katanya. Jadi seolah-olah membicarakan tentang agama, apalagi soal tauhid itu menghabiskan waktu, menyebabkan negara kita ini mundur terus, tak maju-maju. Akhirnya ngapain? Tinggalkan. Kalau bahasa dia dalam perdebatan, tobat kalian. Maksudnya tobat kalian membicarakan tentang ini. Ringan saja sebenarnya dijawab oleh lawan debatnya, ya Ustadz Nuruddin. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Ya, ada tempatnya sesuai konteks pembicaraannya. Kalau bicara soal ekonomi, ya ekonomi dong dibahas. Kalau tentang tema yang sudah diusung, ya itu yang dibahas. Nah, tetapi saya melihat karena banyak fansnya ini guru gembul ini, Pak. Banyak betul yang tertarik dengan komentar-komentarnya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa ambil sampel bahwa generasi-generasi belakangan ini tak mau banyak berpikir, tak mau memperdalam, tak mau mencari tahu yang sebetulnya. Yang jelas bagi mereka, kalau Tuhan sudah ada, udah selesai. Dan semua agama itu adalah mengajarkan kebenaran, udah selesai. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Betul seperti yang Bapak bilang, memang tidak dari sekarang, tapi goalnya atau parahnya dari sekarang. Kenapa? Karena menyebarkan itu sekarang lebih mudah dibandingkan dulu. Dulu ada satu ustadz saja, ya diusir tuh. Kalau menyeleneh dia cara berpikirnya atau mengajarkannya, bisa diusir, tak bisa dia datang lagi. Kalaupun nanti ada santri-santri berikutnya, diam-diam. Kalau sekarang, tak bisa diapa-apain, Pak, tuh ustadz. Kenapa? Medianya, Pak, kan? Dari media sosial itu terbang kemana-mana tuh ajaran. Dan itu sangat mudah ditangkap oleh orang. Nah, akhirnya agak repot memang. Nah, faktanya pun kita misalnya mau meluruskan itu kembali dalam suatu pengajian semacam ini, kita yang ngaji-ngaji udah malah lebih tingginya ilmunya daripada ustadz yang di depan, Pak. Ya udah lebih tua misalnya, udah lebih banyak pengalamannya. Nah, bukan generasi Z yang dimaksudkan tadi. Jadi bagaimana kita mau mencari solusi? Jadi memang agak repot. Ya kecuali mau ustadz itu kemudian dari media sosial juga. Peminatnya walaupun tidak banyak, setidaknya sudah dikasih senjatanya, gitu kan? Jadi menurut pandangan saya memang sudah mengarah ke sana. Kalaupun dia mengakui bahwa dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala tapi tak dalam. Sehingga yang model-model gini yang kita khawatirkan nanti, begitu sudah datang yang mengaku sebagai Tuhan, Dajjal sudah muncul, itu tak bisa diantisipasi kepercayaan mereka itu kepadanya. Kenapa? Yang kalian maksud kebenarannya ini, yang kalian maksud keburukannya ini. Percaya generasi Z itu akhirnya na'udzubillahi min dzalik, di situlah pula ini berakhir, gitu ya kan. Itulah barangkali tanggapan dari saya, Pak. Semua kita miris melihatnya, gitu kan. Belum lagi nanti kalau ditayangkan, saya agak suka melihat video-video tayangan-tayangan atau konten-konten anak-anak muda. Nanti yang anak santri, mohon maaf nih, di mana sekolah, Dek? Saya pesantren, Bang. Pesantren dia, tapi pakaiannya, mohon maaf, you can see dia seperti di taman-taman lah itu diwawancarain. Dari pesantren, gitu. Tapi tidak ada rasa malu untuk memakai pakaian yang tidak layak. Malah ditayangkan lagi di media sosial dia. Artinya, ya rasa malu sudah mulai hilang. Berpikir tidak mau terlalu dalam, atau kita sebut dengan mager, makir ya, malas berpikir. Kemudian rasa malu sudah mulai hilang. Itu kondisi masyarakat generasi-generasi menurut saya sekarang ini yang terjadi. Itu yang mesti kita antisipasi, insya Allah. Ya, kalau macam saya, Pak, di pendidikan. Sebenarnya saya tinggal di satu pesantren namanya Nurul Hakim di Tembung, pesantren modern Nurul Hakim, dan saya kepala aliyahnya di situ. Itu yang kita upayakan untuk
yang menyampaikan hal yang semacam ini, jangan sampai santri kita itu dia nyantri tapi tak ada rasa malu, dia nyantri tapi tak mau berpikir, tak mau memperdalam ilmu. Kenapa? Karena merasa semua benar, yang penting santai, yang penting enjoy, yang model-model gini Pak, ngapain repot-repot katanya. Karena memang kita khawatir juga, apalagi di negara kita ini, fasilitas untuk orang-orang yang tidak memperdalam ilmu pun ya ada. Yang tak belajar misalnya, yang tak sekolah misalnya, tetap ada fasilitas untuk mereka sukses. Akhirnya itu yang menjadi ikutan kan gitu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali ya Pak ya, pengajian kita pada malam hari ini. Kita simpulkan lagi, itu tantangan kita bersama Pak. Walaupun Bapak misalnya usianya lebih jauh dari atas saya, justru ya lebih punya tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya untuk generasi-generasi yang ada di lingkungan masing-masing. Ya, sesuai dengan kapasitas dan kualitas ranah yang kita miliki masing-masing, kita harus menerapkan khairul ummah, yaitu saling menyampaikan kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi diri kami dan umumnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna istawda'naka ma qara'nah fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, kelebihan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ighfir ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.